Uang tidak akan pernah bisa untuk membeli kebahagiaan, tapi dengan uang kita dapat mendorong hidup kita untuk menjadi lebih baik. Uang menawarkan kepada kita untuk menggapai satu hal yang tak ternilai, yaitu waktu. Pada akhirnya, uang memberikan kita pilihan, dan dengan pilihan, kita dapat mengatur kehidupan untuk menjadi lebih baik. Apakah uang itu dapat kita gunakan untuk mendaftar member di gym, pergi ke pelatihan meditasi, atau membeli bahan-bahan makanan sehat? Pilihan ini tidak mungkin akan ada jika kita tidak mempunyai uang untuk dibelanjakan. Untuk mendapatkan manfaat dari kebebasan finansial, kita tidak harus menjadi seseorang yang super jenius. Menggapai kebebasan finansial adalah tujuan dari semua orang. Kebebasan finansial sama dengan memiliki cukup tabungan, investasi, dan uang tunai di tangan untuk membeli kebutuhan gaya hidup untuk kita dan keluarga kita. Halo, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 5 kunci kebebasan finansial dari Robert Kiyosaki. Kamu bisa dukung channel saya untuk terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat lainnya dengan cara subscribe channel ini ya. Robert Kiyosaki adalah seorang pengusaha, investor, dan salah satu penulis bestseller Amerika yang putus sekolah. Bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad atau Ayah Kaya dan Ayah Miskin yang ditujukan bagi mereka yang mencari kebebasan finansial dianggap sebagai salah satu buku keuangan terbaik sepanjang masa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 kunci kebebasan finansial menurut Robert Kiyosaki. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Batasi pengeluaranmu. Pada situasi sekarang ini, akan jauh lebih baik bagi kita untuk membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Kebiasaan belanja berlebih adalah salah satu alasan kenapa kita tidak mampu mengamankan masa depan keuangan kita di masa depan. Membuat anggaran dan hidup dalam batasan sangat penting bagi kita untuk mendapatkan kebebasan finansial dalam hidup kita. Dengan membuat anggaran, kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam mengelola pendapatan dan mengendalikan pengeluaran kita. Pada dasarnya, dengan membuat anggaran akan memberikan kita rasa tanggung jawab. Jika kamu mau mendapatkan kebebasan finansial, sudah saatnya kamu membuat anggaran untuk kehidupan finansialmu. Selanjutnya, nomor 2 adalah pay yourself first atau bayar dirimu sendiri dulu. Pastikan kamu menyimpan sebagian gajimu untuk ditabung. Jika kamu tidak dapat menarik uangmu pada saat suatu kondisi darurat, lantas apa tujuan kamu bekerja? Untuk membayar tagihan. Menginvestasikan sebagian uang kita adalah sebuah hal yang bagus. Tapi sebelum kamu melakukan hal-hal lainnya, pastikan kamu menabung paling tidak 20% dari gajimu. Satu dari latihan dasar yang penting untuk menggapai kebebasan finansial adalah bekerja untuk diri kamu sendiri, dibandingkan bekerja untuk membayar tagihan bank atau kartu kredit. Belajarlah untuk memprioritaskan diri terlebih dahulu, sebelum membayar tagihan atau kewajiban lain. Dengan melakukan ini, akan membuat kita menjadi orang yang lebih kaya. Nomor 3, jangan menghabiskan uang untuk barang yang terdepresiasi cepat. Jangan menginvestasikan jumlah uang yang besar pada barang yang memiliki depresiasi yang cepat. Aku kasih contoh ya, seperti mobil, motor, barang elektronik, dan barang-barang mewah lainnya. Berapa banyak orang yang kita kenal memiliki mobil yang bagus tapi sebenarnya kekayaannya sedikit. Jika kamu berinvestasi uang 1 miliar pada properti, sangat kecil peluang harga properti tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Ya, kita memang butuh kendaraan untuk kemana-mana. Tapi dari contoh barusan, kamu mulai bisa meminimalisir pada jumlah barang yang memiliki nilai depresiasi yang cepat. Banyak orang yang kita kenal nekat untuk berhutang untuk mendapatkan barang-barang yang bernilai tinggi, tapi memiliki nilai depresiasi yang tinggi juga. Hutang adalah salah satu penyebab ketidaknyamanan dalam finansial dalam kehidupan orang banyak. Robert Kiyosaki menyarankan kita untuk berhutang membeli aset yang menghasilkan daripada membeli barang yang terdepresiasi. Perbedaan orang kaya dengan orang miskin dan menengah adalah orang kaya membelanjakan uangnya untuk aset produktif yang menghasilkan uang kembali kepada mereka. Sedangkan orang miskin dan menengah adalah yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang terdepresiasi cepat yang tidak menghasilkan. Oke, lanjut nomor 4 ya. Membuat dana darurat. Dana darurat adalah penyelamat kita untuk mendukung biaya hidup setidaknya selama 3 bulan.
Ini adalah konsep yang sangat bermanfaat mengingat perubahan pasar dan kebijakan pasar yang akan sangat cepat sekali berubah tanpa kita tahu sebelumnya. Seiring dengan perubahan zaman, kekurangan keterampilan akan terjadi, sementara karir lain dianggap tidak lagi berguna. 10 tahun yang lalu, dunia perbankan retail adalah profesi yang mulia. Dan sekarang, sepertinya pekerjaan ini bahkan tidak ada dalam 10 tahun ke depan. Perkembangan internet dan kecerdasan buatan sangat mendisrupsi apa yang sudah mapan di masyarakat. Kita harus lebih fleksibel dengan skill dan kualifikasi kita, tapi tentu saja hal ini terus ditunjang dengan keamanan. Mempunyai dana darurat akan sangat penting untuk memastikan kita untuk tidak menggunakan hutang ketika hal tersebut datang. Salah satu cara terbaik untuk memiliki dana darurat adalah dengan membuat rekening bank alternatif dan mulai menabung di rekening tersebut. Selanjutnya kita sampai pada prinsip kelima, yaitu sederhanakan hidup. Hidup hanya mengejar uang dan tujuan keuangan saja hanya akan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting lainnya dalam hidup, seperti kesehatan, waktu bersama keluarga, beribadah, dan lain-lain. Akibatnya, hal ini justru hanya akan membuat kita kehilangan motivasi dan terpuruk dalam kegelapan. Oleh karena itu, dengan menyederhanakan hidup akan membantu kehidupan dan pikiran kita dari semua hal-hal yang membuat terpuruk tersebut. Kunci kebebasan finansial sangatlah mudah kok. Ubah pendapatan konvensional kita menjadi pendapatan pasif dan pendapatan portofolio, seperti saham, reksadana, dan lain-lain. Dengan pemikiran ini, sangat mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tanpa mengorbankan pada hal-hal yang benar-benar kita hargai. Saya telah meringkas isi video ini dalam format teks PDF. Kamu bisa download video tersebut gratis di link yang tersemat di deskripsi video ini ya. Apabila kamu merasa video ini bermanfaat, like dan share video ini ke temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.